Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan ketua kelas bisa memimpin doa. Siap, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Setelah berdoa, marilah kita silakan kalian cek samping kanan kiri depan kalian apakah teman-teman kalian hadir semua atau ada yang izin hari ini. Semua Ibu. Baik, terima kasih. Alhamdulillah hadir semua hari ini. Jumlahnya 22 anak ya. Sekarang Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat pelajaran pada minggu lalu? Saya Ibu. Silahkan Mbak Dina. Minggu lalu yaitu mempelajari sosialisasi. Sosialisasi merupakan proses penghayatan nilai dan norma ke dalam diri individu dalam menyesuaikan diri ke lingkungan masyarakat. Terima kasih Mbak Dina sudah ingat materi minggu lalu. Hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu tahapan-tahapan sosialisasi. Sebelum Ibu menyampaikan materinya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan tahapan-tahapan sosialisasi. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menentukan tahapan sosialisasi. Mekanisme pembelajaran pada hari ini yaitu nanti Ibu akan menyampaikan materi terlebih dahulu, kemudian apabila ada pertanyaan silakan bertanya. Lalu hari ini Ibu akan menggunakan permainan games. Kalau pertemuan sebelumnya kan kita sudah presentasi materi. Kalau hari ini kita mau main games supaya kalian bisa semangat lagi dan lebih antusias. Setelah bermain game nanti kelompok yang menang dapat penghargaan berupa poin dan dapat dikumpulkan pada pertemuan akhir untuk menambah nilai ulangan harian kalian. Sudah paham adik-adik? Sebelum masuk materi, silakan mengamati gambar yang ada di PowerPoint. Silakan siapa yang mau berpendapat? Saya Bu. Silakan Mbak Tari. Menurut saya itu gambar anak kecil yang sedang memainkan dokter-dokteran ya. Yang Iya. melakukan itu Iya, benar sekali. jadi dokternya, terus yang kayak gitu jadi pasien. Iya, benar sekali Mbak Tari. Ini merupakan contoh seorang anak yang sedang bermain dokter-dokteran. Nah, kita akan membahas dari gambar ini pada slide selanjutnya lebih mendalam supaya pembahasannya lebih mendalam. Kemudian nanti kita akan menyimpulkan pada akhir pelajaran kembali ke slide ini. Jadi tahapan-tahapan sosialisasi itu ada 4. Yang pertama ada tahap persiapan atau tahap preparatory stage. Kemudian yang kedua ada tahap meniru atau pre-stage. Kemudian yang ketiga ada tahap siap bertindak atau game stage. Dan yang tahap terakhir adalah tahap penerimaan norma kolektif atau realize stage. Mari kita membahas satu persatu dari setiap tahapan. Yang pertama itu ada tahapan persiapan atau preparatory stage. Mohon maaf, apakah itu jelas di kalian? Tidak. Mohon maaf, Bayu ini bagaimana ini? Oh, biar fokus. Di slide show ada. Oh iya. Sudah jelas anak-anak? Tahap pertama yaitu tahap persiapan atau preparatory stage. Di mana tahap ini dimulai ketika seseorang itu dilahirkan sampai ia berumur 3 tahun. Di mana anak-anak dipersiapkan untuk untuk masuk ke lingkungan sosial terkecilnya yaitu keluarga. Kemudian anak juga melakukan kegiatan meniru, akan tetapi perilaku meniru tersebut belum sempurna. Misalnya contohnya kalian punya adik, kemudian ibu kalian mengajarkan adik kalian kata makan, namun belum sempurna memahami kata makan tersebut, atau pelafalannya belum sempurna. Misalnya makan tapi adik tersebut bilangnya mam gitu.
Atau kalau di contoh ini kata mama yang diajarkan ibu kepada anaknya masih balita boleh diucapkan ma. Akan tapi adik tersebut lambat laun akan sempurna pelafalannya pada nantinya. Kemudian lambat laun seorang anak juga akan paham makna dari kata tersebut. Setelah masuk tahap persiapan, kemudian anak masuk tahap meniru atau play stage. Kalau tadi kan anak belum sempurna menirukan apa yang dilakukan oleh orang tuanya atau orang di sekitarnya. Namun pada tahap ini anak sudah semakin sempurna meniru perilaku orang tuanya atau orang-orang di sekitarnya. Kemudian anak juga sudah mulai mengambil peran orang lain, kemudian dijadikan perannya sendiri. Contohnya adalah di sini ada gambar seorang ibu dan anaknya, di mana seorang ibu tersebut sedang melakukan make up dan anaknya meniru melakukan make up. Akan tetapi seorang anak tersebut belum paham kenapa ibu itu harus make up, kemudian kalau make up itu harus menggunakan lipstick, dan mengapa kalau make up itu menggunakan pensil alis, itu anaknya belum paham. Dan juga peniruannya itu belum teratur, perilaku menirunya itu belum teratur. Misalnya hari ini dia meniru seorang polisi, kemudian pada hari berikutnya dia melihat orang lain berperilaku menjadi dokter, kayak tadi contoh, itu juga pada hari berikutnya dia juga akan masih berubah-ubah sesuai dengan apa yang dia lihat di lingkungan sekitarnya. Baik, sampai sini apakah paham? Atau ada yang mau tanya, Mbak Rista? Saya izin mencontohkan. Oh, mau mencontohkan? Iya, silakan. Jadi misalnya kalau adik saya itu sering melihat ibu masak, Iya. kalau sama teman-teman itu seringnya mainnya masak-masakan karena sering melihat ibu masak. Iya, itu juga merupakan salah satu contoh dari tahap meniru atau play stage, di mana tadi Mbak Sista mengatakan adiknya meniru perilaku ibunya yang memasak. Iya. Tapi adik Mbak Sista itu belum tentu paham juga mengapa ibu itu harus memasak, bukan ayahnya. Sudah paham sampai sini ya? Ibu akan lanjutkan ke materi selanjutnya, tahap selanjutnya. Yang ketiga itu tahap siap bertindak atau game stage, di mana anak tumbuh menjadi seorang remaja. Kalau tadi kan masih anak-anak, kalau sudah masuk tahap ini, anak itu sudah masuk ke remaja, di mana anak kalau tadi kan melakukan perilaku meniru, tapi kalau tahap ini anak sudah mulai berkurang perilaku menirunya, namun anak sudah mulai mengambil peran. Tahap ini juga anak sudah mulai menunjukkan kepribadian dan berfungsi di dalam kelompok. Kemudian anak juga sudah mampu menentukan apa yang akan dilakukan ketika ia berada di lingkungan masyarakatnya. Kemudian anak juga sudah paham apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan ketika dia berkumpul dengan orang-orang sekitarnya. Kemudian tahap ini juga lawan bicara anak itu sudah banyak. Individu sudah mulai bermain dengan teman-temannya di luar rumahnya. Kemudian seorang anak juga sudah mulai paham mengenai peraturan yang ada di luar rumahnya. Contohnya adalah ini, anak-anak ketika bermain layang-layang, dia paham ketika mau bermain layang-layang dia harus di luar waktu jam sekolahnya atau ketika dia jam libur. Anak-anak juga sudah paham kalau main layang-layang itu harus di ruang terbuka atau di lapangan supaya layang-layang tidak menyangkut di pohon atau listrik. Kemudian setelah memasuki tahap ketiga, sekarang memasuki tahap keempat, yaitu penerimaan norma kolektif atau generalized stage. Kalau tadi kan anak sudah masuk remaja, nah sekarang pada tahap ini anak sudah dianggap menjadi seorang dewasa, di mana perilaku peran menjadi menetap dan memiliki tujuan. Jadi kalau sudah masuk tahap dewasa, seorang itu sudah memiliki peran yang menetap. Kalau tadi kan tahap sebelumnya perannya masih berubah-ubah sesuai dengan apa yang dilihat. Tapi kalau di tahap ini, seseorang sudah memiliki perilaku yang menetap dan sudah memiliki tujuan, seperti tujuan kayak hidupnya mau dibawa kemana gitu. Terus juga
seseorang sudah dapat mengambil peran yang ada di masyarakatnya. Kemudian seorang tersebut sudah mampu menerima evaluasi dari orang lain, dia juga sudah bisa berinteraksi dengan orang lain selain lingkungan terdekatnya atau keluarganya. Jadi maksudnya adalah seseorang sudah dapat berinteraksi dengan orang baru atau orang-orang yang baru saja ditemui di lingkungan tempat kerjanya atau di tempat yang lainnya. Kemudian juga seseorang sudah dapat bekerja sama dengan kelompoknya atau sudah bekerja sama di lingkungan masyarakatnya serta sudah bisa toleransi dengan orang lain. Gitu. Sampai sini ada yang mau tanya? Silakan Mbak Ima. Ketika seorang anak sudah mencapai usia dewasa namun Iya. belum bisa menempatkan diri dalam berinteraksi dalam masyarakat luas, apakah bisa dikatakan dewasa, Bu? Baik Mbak Ima, terima kasih pertanyaannya. Seseorang yang sudah memasuki umur dewasa tapi belum bisa berinteraksi dengan masyarakat luas. Ya, baik, saya akan menjawab. Seseorang tersebut secara umur itu sudah dewasa, tapi secara emosionalnya dia belum bisa dikatakan dewasa. Karena ciri-ciri yang menonjol dari orang dewasa adalah dia dapat berinteraksi dengan orang lain, dengan masyarakat luas tanpa mengalami kegagapan. Itu. Sudah paham Mbak Ima? Sudah jelas? Terima Ya. kasih. Baik, ini adalah materi yang Ibu sampaikan. Sekarang setelah Ibu menyampaikan materi, silakan kalian membuka modulnya. Modul sudah Ibu bagikan di grup WA. Kemudian kalian belajar berkelompok. Setelah belajar berkelompok, Ibu akan mengadakan games. Waktu belajar berkelompok adalah 5 menit. Silakan bisa membuka modulnya yang Ibu sudah sampaikan di grup WhatsApp. Apakah ada kesulitan memahami materinya atau ada materi yang belum dipahami namun malu untuk bertanya? Kalau masih bingung bisa tanya ke Ibu ya. Kita masih ada materi. Ya, bagian tahapan proses. Sudah ketemu sudah. Bisa dibaca atau bisa diskusi dengan kelompoknya kalau misal belum paham. Tapi kalau misalnya sudah paham, kalau belum paham nanti bisa tanya ke Ibu langsung nggak apa-apa. Aku yang bisa. Siap. Gimana nomor 2? Sudah temukan materinya? Sudah tahu? Sudah dulu. Ada yang sudah dipahami? Waktu belajarnya 5 menit, silakan kalian diskusi dengan kelompoknya untuk membahas materi tersebut. Materinya bisa dibaca kembali, kemudian bisa dipahami. Nanti kalian bisa bekerja sama dengan kelompoknya untuk bermain games. Sudah selesai membaca materi kembali? Sudah. Di kelompok pelajar sudah selesai? Sudah. Sudah.
Kalau sudah selesai, sekarang kita akan bermain games. Ibu akan menyampaikan peraturan gamesnya. Silakan bisa disimak baik-baik ya anak-anak. Yang pertama, permainan gamesnya adalah semua kelompok bisa menjawab. Kemudian mainnya itu tidak cepat-cepatan, tapi tepat-tepatan menjawab. Gitu. Terus nanti ibu akan memutarkan musik dan kalian nanti setiap kelompok mendapatkan gelas yang berisi pernyataan dan gambar. Kemudian gambar dan pernyataan itu nanti bisa ditempelkan sesuai dengan tahapan-tahapan sosialisasi. Gitu. Dan nanti ibu sudah memutarkan musik, kemudian botol itu dimainkan secara estafet lingkaran. Dan nanti kalau musiknya berhenti, berarti anak itu yang akan menjawab pernyataan dan menempelkan gambar, bisa memilih pernyataan ataupun gambar itu. Kemudian peserta didik yang sudah menjawab itu tidak boleh menjawab lagi. Sudah paham? Apa bingung? Kalau bingung nggak apa-apa, tanya aja. Iya, Afia? Untuk penempelan dari apa yang untuk dikerjakan itu sudah dibagi. Sudah. Nanti ibu bagikan. Sebentar. Nanti menempelkannya pakai lip. Terus waktu menjawab itu kurang dari 30 detik. Poin untuk menjawab itu adalah 2, dan kalau misalnya salah itu poinnya 0. Gitu. Dan nanti kalau kelompok yang mendapatkan poin paling banyak itu akan mendapatkan reward. Gitu. Kelompok yang pojok sudah paham? Sudah paham bermainnya? Sudah. Ya. Kalau sudah paham, ibu akan bagikan ini ke kelompok. Iya. Jadi permainan ini adalah untuk memangkas pemahaman kalian setelah ibu menyampaikan materi tahapan-tahapan sosialisasi. Sudah siap semuanya? Sudah siap? Kalau belum ibu tunggu. Belum dulu, sebentar. Ya. Sudah siap semua? Sudah. Kalau sudah, ibu mulai berekspresi. HP siapa yang jelas? Bisa diambil dulu. Gambar sama ini disambung. Iya, dicampur dalamnya. Jadi nanti ngambilnya secara acak. Kelompok 2 sudah paham? Sudah. Itu mulai ya mainnya. Iya, Bu. Ayo mulai muter.
Ayo kelompok 2 masih bingung? Masih ibu, sesuai gambar. Iya, nggak apa-apa. Silakan bisa ambil gambar atau pernyataan kemudian ditempel sesuai dengan tahapannya. Ayo waktunya kurang dari 30 detik. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kuning. Gini kuning. Kelompoknya bisa memberi bantuan. Kelompoknya tahap yang apa? Persiapan gini, persiapan. Apa? Etika apa? Kuning. Ya, silakan bisa kembali. Tidak, main lagi. Siap-siap. Udah siap. Sudah siap. Ininya nggak dipasang di Sudah cuma satu, cukup satu aja. Satu aja. Satu aja sis. Satu aja. Udah. Kita kembali ke tempat masing-masing. Kita main lagi. Yang udah main nanti jawab lagi. Kalau istilah ini Iya, Papa nih. Bapak siapa? Tanya, ini kelompok 1 silakan ya ke depan. Ini lemnya ya? bertindak. Ini apa? Ini aja. Kelompok 3 sudah belum? Kelompok 3 ayo maju ke depan. Ya, kelompok.
Ya anak-anak, kita telah bermain games mengenai tahapan-tahapan sosialisasi. Mari kita cross check satu persatu tiap kelompoknya. Apakah sudah benar masukkan ke setiap tahapnya atau belum? Kelompok 1, Doni mengikuti perilaku kakaknya mencoret-coret tembok di rumahnya. Itu masuk tahap meniru. Benar apa salah? Benar. Ya benar. Kemudian Hani berumur 3 tahun yang tumbuh dari keluarga seorang guru, melihat orang tuanya bekerja. Hani berperan sebagai guru, kemudian teman yang lain menjadi siswa. Tahap meniru, benar apa salah? Benar. Kemudian Anita telah mampu menyadari peran dari satu orang lain. Ia juga telah mampu menempatkan diri sesuai status dan perannya di dalam kantor, tempat bekerja serta di dalam lingkungan masyarakatnya. Anita telah menyadari peran dan statusnya dan mampu menempatkan diri di dalam kantor. Itu tahap penerimaan norma kolektif. Benar masalah? Benar. Kemudian kelompok 1 mendapatkan poin 6. Tepuk tangan. Kelompok 2, Doni mengikuti perilaku kakaknya mencoret-coret tembok rumahnya. Tadi benar kan ya, masuk ke tahap peniru? Ya. Kemudian gambar ini masuk ke tahap siap bertindak. Anak-anak sudah masuk sekolah dan dia sudah tahu perannya di lingkungan sekolah itu bagaimana. Benar apa salah? Betul. Benar. Kemudian yang ini tahap terakhir, dalam usianya yang relatif muda, Bunga menjadi guru SMA. Masuk ke tahap penerimaan norma kolektif. Benar masalah? Bunga sudah menjadi seorang guru. Benar apa? Salah? Benar. Kemudian poin dari kelompok 2 adalah 6. Kita cross-check yang kelompok 3. Gambar ini gambar seorang ibu yang sedang mengajarkan berbicara kepada anaknya. Itu masuk tahap persiapan. Benar masalah? Salah. Benar. Salah, ayo. Benar, karena ini seorang anak sedang dipersiapkan oleh ibunya. Dia diajari cara berbicara. Kemudian tahap meniru. Ini tahap meniru. Anak yang sedang diajarkan cara makan oleh ibunya. Benar apa salah? Salah. Harusnya itu masih ke tahap persiapan karena anak diajari cara makan oleh ibunya. Itu salah. Kemudian orang tua mengucapkan kata makan yang diajarkan oleh ibunya kepada anaknya di berita atau di teman. Ini orang tua mengucapkan kata makan, namun sama anaknya baru dipahami atau baru bisa mengatakan kata mam. Benar apa salah? Masuk ke tahap persiapan? Benar. Poin kelompok 3 itu ada 4. Jadi yang kelompok 1 sama kelompok 2 nanti ibu akan memberikan pertanyaan untuk menentukan siapa yang juara 1. Sebentar. Juara 3. Pertanyaannya adalah nanti sistemnya cepat-cepatan ya jawabnya, angkat-angkat. Pertanyaannya adalah seorang anak perempuan berumur 5 tahun gemar bermain peran seolah-olah ia adalah seorang ibu. Anak perempuan bermain peran seolah-olah dia seorang ibu. Kemudian ia berpura-pura menyapu, terus berbelanja, memasak. Itu masuk tahap yang berapa? Kelompok 1, tahap meniru. Ya, benar sekali. Berarti pemenangnya adalah kelompok 1. Kemudian karena kelompok 1 juara 1 mendapatkan bintang 5. Bintang 5 itu nanti dikumpulkan waktu pertemuan terakhir atau pada saat ulangan terakhir. Jadi dimasukkan ke tambahan nilai. Silakan perwakilan kelompok 1 maju ke depan. Jadi nanti setiap kelompok mendapatkan tambahan poin 5. Ya, sama-sama. Kemudian kelompok 2 mendapatkan poin 3. Silakan maju ke depan. Kelompok 2. Maaf. Kita ya, kelompok 3 silakan maju ke depan. Perwakilan.
Iya, bintang itu nanti ingatkan ibu pada saat ulangan terakhir untuk mengumpulkan bintang-bintang itu ya. Nanti kalau pas pertemuan tadi semesteran nanti gunakan visi, tapi salah satunya mengingatkan ibu. Takutnya nanti lupa. Kemudian setelah kita bermain, marilah kita refleksi mengenai pembelajaran pada hari ini. Kira-kira siapa yang mau menyampaikan pesan atau pesan setelah kita belajar mengenai materi tahapan sosialisasi? Iya. Saya Mbak siapa? Elin. Iya Mbak Elin. Kalau menurut saya pribadi dengan pembelajaran menggunakan games ini, jadi kita sebagai siswa itu mudah untuk mengingat-ingat materi pembelajaran dan tentunya lebih menyenangkan. Terima kasih Mbak Elin. Setelah melakukan refleksi, mari kita menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini dengan melihat kembali tadi slide kedua yang sudah disampaikan oleh Mbak Tari. Ya, jadi kita sudah mempelajari materi tahapan sosialisasi ya. Sebenarnya belum. Ya, Ibu akan menyampaikan secara saja. Jadi kesimpulannya tadi kita bisa melihat slide yang sudah disampaikan oleh Mbak Tari. Mbak Tari berpendapat bahwa terdapat seorang anak yang sedang bermain dokteran. Nah, itu berarti masuk ke tahap yang berapa? Meniru perilaku orang lain. Ya, tahap yang kedua, yang meniru. Kemudian mari kita menyimpulkan belajar pada hari ini kita telah belajar mengenai tahapan sosialisasi, yaitu terdapat berapa tahapan? Tahap 4. Yang pertama tahap siapa? Kemudian yang kedua meniru. Yang ketiga tidak. Ya, dan yang keempat tahap penerimaan norma kolektif. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan antusias dan semangat. Kemudian Ibu akan menyampaikan penugasan sebagai penilaian keterampilan kalian, yaitu setiap kelompok membuat materi dalam bentuk infografis mengenai tahapan-tahapan sosialisasi supaya lebih mudah diingat lagi oleh kalian. Kemudian pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari materi agen sosialisasi. Setelah mempelajari materi tahapan sosialisasi, kita akan mempelajari agen sosialisasi atau siapa yang berperan dalam sosialisasi tersebut. Gitu. Lalu sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu ada sedikit pantun. Pantunnya adalah siang-siang pergi ke kota. Jangan lupa beli alpukat. Demikian pembelajaran kita. Semoga bermanfaat. Silakan salah satu memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Baik Ibu, menurut kepercayaan masing-masing berdoa dimulai. Selesai. Silakan bisa melanjutkan aktivitas berikutnya ya.